Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ali Nudin Hidayat dengan NIM F1C119021 akan menjelaskan mengenai percobaan terusi pada praktikum kimia anorganik kedua. Prosedur percobaan pada pembuatan terusi adalah sebagai berikut ini. Dapat lihat di samping. Terusi atau tembaga 2 sulfat merupakan senyawa kimia dengan rumus CuSO4. Tembaga 2 sulfat merupakan padatan kristal biru CuSO4 5H2O teriklim. Pentahidratnya memiliki 4 molekul air pada 110 derajat Celcius dan yang kelima pada 150 derajat Celcius membentuk senyawa anhidrat berwarna putih. Selanjutnya, dalam bentuk pentahidrat, setiap ion tembaga 2 dikelilingi oleh 4 molekul air pada setiap sudut segi 4. Kedudukan kelima dan keenam dari oktahedral ditempati oleh atom oksigen dari anion sulfat, sedangkan molekul air kelima terikat oleh ikatan hidrogen. Tembaga tidak melimpah namun terdistribusi secara luas sebagai logam dalam sulfida, orsenida, klorida, dan karbonat mineral. Yang paling umum adalah CuFeS. Tembaga dapat diekstrak dengan pemanasan dan peluburan oksidatif atau dengan pencucian dengan bantuan mikroba yang diikuti oleh elektroposisi dari larutan sulfat. Terusi atau CuSO4 5H2O dapat dibentuk dengan melalui proses kristalisasi pembentukan bahan padatan, yaitu dari endapan atau teknik pemisahan kimia antara bahan padat dengan cair, di mana terjadinya perpindahan massa dari suatu zat terlarut dari cairan larutan ke fase kristal atau padatan. Sedangkan rekristalisasi merupakan proses kristalisasi ulang hasil dari pengkristalisasian agar didapatkan hasil yang benar-benar baik dari sebelumnya, dan juga untuk memurnikan zat kimia. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dalam proses pembuatan terusi, didapatkan hasil sebagai berikut. Pada percobaan ini, air direaksikan dengan H2SO4 pekat di dalam gelas kimia. Pengenceran ini bertujuan untuk menghindari panas yang ekstrim seperti ledakan yang mungkin dapat terjadi pada saat ditambahkan dengan HNO3 pekat, karena keduanya merupakan sama-sama asam pekat. Kemudian selanjutnya penambahan asam sulfat ini untuk memberikan suasana asam pada larutan, sehingga pembentukan kristal optimum dan ion SO42- pada asam sulfat pekat inilah yang akan bereaksi dengan pembentukan CuSO4. Selain itu, pengenceran H2SO4 juga bertujuan agar konsentrasi dari H2SO4 menjadi lebih rendah. Penambahan H2SO4 berfungsi untuk membuat suasana asam dan pembentukan gugus sulfat pada tembaga, sehingga nantinya akan terbentuk tembaga sulfat. Selanjutnya, larutan encer H2SO4 ditambahkan dengan tembaga sebagai sampel utama. Selanjutnya, yang dimana nantinya logam-logam Cu akan larut dalam H2SO4. Kemudian dilakukan penambahan HNO3 yang merupakan pengoksidasi kuat sehingga dapat melarutkan ion logam Cu. Selain itu, ion H+ dari HNO3 dapat terurai menjadi ion nitrat, di mana ion nitrat merupakan ion pengoksidator kuat dari ion H+, sehingga akan menimbulkan adanya gelembung dan warna larutan berubah menjadi kebiruan. Pada saat pencampuran senyawa tadi dilakukan pengadukan untuk menghomogenkan larutan sehingga reaksi dapat berjalan dengan cepat. Kemudian dilakukan penambahan. Didapatkan hasil berupa munculnya gas coklat dan larutan berwarna biru tua. Tujuannya dari pemanasan ini adalah untuk menghilangkan asap atau gas NO2 menjadi asap atau gas putih NO yang tidak berbahaya, di mana gas H2 tidak terbentuk karena ion H+ tidak mengalami reduksi, melainkan ion NO3- yang mengalami reduksi.
Selain itu, pemanasan berguna untuk menjenuhkan larutan, sehingga akan mempercepat proses pembentukan kristal terusi. Dengan melakukan pemanasan terus-menerus, maka komponen senyawa di mana nantinya akan meningkatkan kelarutan dari larutan. Meningkat saat larutan dididihkan dan akan terbentuk kristal CuSO4 5H2O. Kemudian larutan disaring ketika panas. Disaring ketika panas karena kristal belum terbentuk, sehingga nantinya akan terpisah antara residu dan filtratnya. Penyaringan ini bertujuan untuk memisahkan residu dengan filtratnya. Residu yang didapatkan merupakan senyawa-senyawa pengotor dari sampel atau dari proses percobaan. Kemudian didinginkan dan dididihkan kembali agar CuSO4 5H2O dapat terbentuk dan mempercepat pertumbuhan kristal. Dilakukan pencucian terhadap kristal yang didapat, bertujuan untuk menghilangkan pengotor polar yang masih menempel pada kristal. Kemudian didinginkan dan dididihkan kembali agar CuSO4 5H2O dapat terbentuk dan mempercepat pertumbuhan kristal. Dilakukan pencucian terhadap kristal yang didapat, bertujuan untuk menghilangkan pengotor polar yang masih menempel pada kristal. Kemudian dilakukan pelarutan sedikit dan dikristalkan kembali, serta dilakukan pemanasan karena kristalnya didapat sedikit, sehingga dilakukan langkah-langkah yang dapat mempercepat laju pertumbuhan kristal, yaitu dengan pemanasan. Menurut literatur yang didapat, setelah pengulangan tahap ini didapatkan kristal yang lebih banyak karena telah mencapainya kondisi lewat jenuhnya. Proses pemanasan kembali yaitu untuk menguapkan nitrat yang masih tersisa. Selanjutnya, kristal yang sudah didapat dikeringkan yang bertujuan untuk mengurangi kandungan air sehingga nantinya didapatkan berat murni dari kristal CuSO4 5H2O. Kemudian dilakukan penimbangan untuk mengetahui berat dari CuSO4 5H2S. Kemudian dilakukan penimbangan untuk mengetahui berat murni dari CuSO4 5H2O. Untuk mengetahui beratnya yaitu dengan cara mengurangi massa kertas berisi CuSO4 5H2O dengan berat kertas saring. Didapatkan beratnya yaitu 21,117 gram sehingga diperoleh rendaman sebesar 10,779 gram. Jika diamati massa teorinya yaitu seberat 19,6369%, maka hal ini berbanding cukup jauh karena masih banyaknya kristal yang belum terbentuk, sehingga jika dibiarkan lebih lama maka kristal dapat terbentuk dengan sempurna. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kristalisasi adalah yaitu laju pembentukan inti dan laju pertumbuhan kristal, di mana semakin tinggi laju pembentukan inti, maka akan semakin banyak kristal yang terbentuk. Kristal yang terbentuk merupakan kristal-kristal koloid, dan jika laju pertumbuhan kristal tinggi, maka akan mempengaruhi derajat kejenuhan atau lewat jenuh. Syarat dari kristalisasi adalah larutan harus lewat jenuh, larutan harus homogen, dan adanya perubahan suhu. Mungkin sekian penjelasan mengenai pembuatan terusi. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.